Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi dengan keseimbangan yang sempurna. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga kelestarian alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan saya Ali Hamidi, siswa Tama KPI 2, menyampaikan ceramah singkat berjudul Menjaga Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Khalifah di Bumi Allah. Satu, landasan syar'i lingkungan dalam amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Status kita sebagai khalifah bukan untuk mengeksplorasi melainkan memakmurkan. Allah perintahkan dalam Quran surat Hud ayat 61, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kamu dari bumi dan memerintahkan kamu memakmurkannya. Namun peringatan Allah juga tegas dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Lebih spesifik lagi Quran surat Al-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Ayat ini menjelaskan korelasi langsung antara kerusakan lingkungan dengan perbuatan manusia. Bencana adalah teguran agar kita agar kita bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Kebersihan dan kelestarian adalah bagian dari akhlak Islam. Sungguhnya Allah menyukai orang yang menyukai kebersihan. Yang kedua, realita kerusakan lingkungan di masyarakat. Sayangnya amanah khalifah ini banyak dilalaikan. Bentuk kerusakan nyata di sekitar kita. Satu, pencemaran air dan banjir. Sungai Ciliwung, Kalimalang jadi tempat sampah 38% penyebab banjir. Jakarta adalah sampah rumah tangga yang menyumbat drainase. Akibatnya ratusan rumah terendam aktivitas lumpur. Yang kedua, pencemaran udara. Pembakaran sampah sembarangan plus asap kendaraan membuat kualitas udara Jakarta sering tidak sehat. Dampak ISPA, gangguan pernapasan pada anak dan lansia. Yang ketiga, deforestasi dan tanah longsor. Penebangan liar di puncak Bogor tanpa reboisasi menyebabkan tanah longsor saat hujan deras. Hilangnya pohon sama dengan hilangnya penahan air. Yang keempat, sampah plastik. Indonesia penghasil sampah plastik laut terbesar kedua dunia. Plastik butuh 400 tahun terurai. Ikan mati karena mikroplastik, akhirnya kita makan juga. Yang kelima, kerusakan ekosistem. Menangkap ikan pakai setrum atau racun, membuang limbah pabrik ke sungai. Ini kerusakan rantai makanan ciptaan Allah.
Semua ini bentuk nyata fasad fil ard yang dilarang Allah. Ketiga, solusi praktisi bagi umat Islam. Sebagai khalifah, kita wajib jadi agen perubahan. 1. Implementasi 3R. Syari, reduce, recycle. Mengurangi konsumsi berlebih sesuai Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wala tasrifu. Bawa tumbler dan tas belanja sendiri sama dengan ibadah. Yang kedua, sunnah menanam. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrishu gharshan illa kana lahu sadaqah." Tanam satu pohon di rumah sama dengan pahala jariyah sampai hari kiamat. Ketiga, dakwah bil hal. Rasulullah bersabda, "Imatatul adza 'anit thariq shadaqah." Memungut sampah di jalan, ingatkan tetangga jangan bakar sampah, sama dengan tabligh. 4. Kesadaran kolektif. Dai dan DKM masjid harus kampanyekan bank sampah, biopori, larangan buang limbah ke sungai. Penutup, hadirin sekalian, menjaga lingkungan bukan program pemerintah saja. Ini perintah agama, implementasi status khalifah dan cinta pada anak cucu kita. Mari wujudkan Quran surat Al-Qas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat perusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Semoga Allah jadikan kita hamba yang menjaga amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.